Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi, saudara. Kita sekarang akan membahas tentang para pengaku iman, para jana suci, para bapak gereja yang melawan para bidat dan membentengi kitab suci dengan 7 konsili. Jadi jangan salah dimengerti bahwa konsili ekumenis gereja itu bukan terjadi setiap saat, bukan terjadi agenda tahunan begitu ya. Jadi bukan karena kemudian agenda tahunan diundang oleh para oskop dengan membahas hal-hal tertentu, bukan begitu. Nah, makanya konsili ekumenis itu kan waktunya tidak tentu kan. Jadi tidak misalkan 5 tahun sekali gitu kan. Kan pertama tahun 325, tahun 325, kemudian tahun 381, ini jaraknya berapa tahun. Kemudian tahun 431 juga waktunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, kenapa konsili ekumenis dilakukan waktunya tidak tentu seperti itu? Jawabannya adalah karena konsili ekumenis itu ada karena ada ajaran baru yang masuk gitu. Jadi ketika ada ajaran baru yang masuk, ajaran bidat yang masuk, nah ajaran bidat ini justru seringkali, ya bukan seringkali, selalu disampaikan atau dilontarkan oleh tokoh ortodok yang tadinya tokoh ortodok tapi mengajarkan sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang baru. Jadi tokoh ortodok ini kemudian memviral, nah justru kemudian para oskop yang lain bergejolak dan bereaksi gitu. Loh, ini kok ada ajaran baru seperti ini? Contohnya seperti Archimandrit Arius. Orang Archimandrit kan seorang petinggi gereja, itu orang ilmuwan gereja. Demikian juga ada Patriark Konstantinopel waktu itu Nestorius kan. Tapi apa? Karena beliau itu mengajarkan hal-hal yang aneh. Kemudian gereja seluruh dunia bereaksi. Dengan bereaksi, kemudian kan banyak terjadi pertentangan ajaran. Ini kemudian meresahkan kaisar yang juga Kristen gitu kan, yang Kristen. Nah, kaisar kan tidak bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Maka kemudian kaisar mengundang para bapak gereja seluruh dunia untuk bersidang gitu. Untuk bersidang menentukan dari ajaran-ajaran yang baru yang masuk gitu, dan kemudian dianatema. Kemudian ajaran itu dibahas dalam konsili. Nah, jadi secara prinsip bahwa pertama yang membuat keputusan konsili itu adalah tentang kodrat Kristus, kodrat Tuhan Yesus. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu seperti apa? Maka disitulah definisi dari Kristus yang benar. Jadi sedikit saja menyimpang dari Kristus yang ditetapkan dalam, bukan ditetapkan, yang dijelaskan dalam 7 konsili, maka itu bukan Kristus yang dimaksudkan. Jadi seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa jika engkau mengajarkan Kristus yang lain, terkutuklah dia. Barang siapa mengajarkan Kristus yang lain, terkutuklah dia. Lalu Kristus yang mana? Yang diajarkan oleh para rasul yang benar gitu. Nah, yang diajarkan oleh para rasul itulah kemudian didefinisikan dalam keputusan 7 konsili itu, kanonan 7 konsili itulah. Yang Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Nah, kita sekarang akan membahas tentang para tokoh gereja yang menghadiri
7 konsili ini. Kita ambilkan dari buku mengenai gereja ortodok halaman 39 tentang para orang kudus, para rahib, dan para kaisar. Bukanlah tanpa alasan bahwa Bizantium disebut sebagai ikon dari Yerusalem surgawi. Kalau misalkan saudara-saudara mendengar kerajaan Bizantium, itu adalah kerajaan kekaisaran Kristen perdana yang meletakkan dasar-dasar iman Kristen, yaitu tahun 325 sampai 1453. Itulah dasar-dasar kekristenan diperkuat, diletakkan. Bukan berarti sebelum itu kekristenan tidak kuat, ya justru dari situlah kemudian 300 tahun kekristenan perdana gereja dianiaya, sehingga dasar yang diletakkan selalu dibawa oleh para martir gitu. Jadi dibawa oleh para martir di dalam dadanya, maka belum diletakkan. Nah, peletakannya itu adalah tahun 325 ketika kejayaan politik itu diambil oleh para bapak gereja atau kekuatan politik mendukung tentang gereja, maka disitulah kemudian kekristenan dibentengi, diperkokoh sehingga menjadi gereja yang abadi, gereja 7 konsili beserta kanon-kanonnya. Oke, jadi bukanlah tanpa alasan bahwa Bizantium disebut sebagai ikon dari Yerusalem surgawi. Agama memasuki setiap aspek dari kehidupan Bizantium. Hari-hari libur Bizantium adalah perayaan-perayaan keagamaan, perlombaan-perlombaan pacuan kuda yang orang hadiri di gelanggang, dimulai dengan menyanyikan kidung pujian. Kontrak-kontrak perdagangan ditandatangani dengan menyeru Sang Tritunggal Maha Kudus dan dimeteraikan dengan stempel yang bertanda salib. Kini pada zaman non-teologis sama sekali tak mungkin untuk menyadari bagaimana daya tarik yang menyala dirasakan terhadap masalah-masalah keagamaan oleh setiap bagian dari masyarakat. Oleh umat biasa maupun oleh rohaniawan, oleh orang miskin dan tak berpendidikan, maupun oleh istana dan para sarjana. Gregorius dari Nisa menggambarkan argumentasi teologis yang tak habis-habisnya di Konstantinopel pada saat konsili ekumenis yang kedua. Jadi Jana Suci Gregorius mengatakan demikian. Seluruh kota dipenuhi olehnya, alun-alun, pasar-pasar, persimpangan-persimpangan jalan, gang-gang jalan, orang-orang yang berbaju butut dan para penukar uang, para penjual makanan, mereka semua sibuk berargumentasi. Jika engkau bertanya pada seorang untuk memberimu uang kembalian, ia berfilsafat mengenai yang tak diperanakkan dan yang diperanakkan. Jikalau engkau bertanya mengenai harga sepotong roti, engkau akan diberitahu sebagai jawabannya bahwa sang bapa itu lebih besar dari sang putra, itu di bawahnya. Jika engkau bertanya apakah air mandiku sudah siap, maka pegawai tempat mandi umum menjawab bahwa sang putra itu diciptakan dari ketiadaan. Nah, keluhan yang menarik ini menunjukkan suasana saat konsili-konsili itu mengadakan pertemuannya. Begitu kerasnya emosi meledak yang ditimbulkan sehingga pertemuan-pertemuan itu tidak selalu terkendali atau berjalan dengan sopan. Sinode dan konsili-konsili aku beri ucapan selamat dari kejauhan, kata Gregorius dari Nazianzus tanpa perasaan, karena aku tahu alangkah melelahkan itu semua. Tak akan pernah lagi aku duduk di perkumpulan burung-burung bangau dan angsa-angsa itu.
Kadang-kadang para bapak itu mendukung perjuangan mereka dengan cara-cara yang patut dipertanyakan. Kyrillos dari Alexandria, misalnya dalam perjuangannya melawan Nestorius, menyuap istana begitu banyak. Jadi Kyrillos dari Alexandria misalnya, dalam perjuangannya melawan Nestorius atau Patriark Konstantinopel di Syria, menyuap istana begitu banyak dan meneror kota Efesus dengan suatu tentara pribadi yang terdiri dari rahib-rahib Koptik. Namun jika Kyrillos barangkali sangat besar dalam metode-metodenya, ini disebabkan hasratnya yang membara agar perjuangan yang benar itu harus mendapatkan kemenangan. Dan jika kadang-kadang orang Kristen bersikap kurang mengasihi, itu disebabkan karena mereka peduli akan iman Kristen. Barangkali kekacauan adalah lebih baik daripada ketakpedulian. Iman Kristen Ortodok mengakui bahwa konsili-konsili itu dihadiri oleh orang yang tak sempurna. Tetapi ia percaya bahwa manusia-manusia yang tidak sempurna ini dibimbing oleh Roh Kudus. Episkop Bizantium bukan hanya tokoh-tokoh yang berjarak jauh yang menghadiri konsili-konsili. Mereka dalam banyak hal adalah juga bapak yang sejati bagi umatnya. Seorang sahabat dan seorang pelindung yang kepadanya orang dengan rasa yakin dapat berpaling apabila dalam masalah. Kepedulian akan orang-orang miskin dan mereka yang tertindas yang ditunjukkan oleh Yohanes Chrysostomos ditemukan dalam diri banyak orang-orang lain juga. Jana suci Yohanes Sang Pemberi Sedekah, Patriark dari Alexandria, wafat 619. Ini beliau adalah seorang ortodok, bukan monofisit. Misalnya membaktikan seluruh kekayaan dari tahta keepiskopannya untuk menolong mereka yang disebutnya saudara-saudaraku kaum miskin. Ketika sumber dananya sendiri telah habis, ia memohon kepada orang-orang lain, seorang yang sezamannya dengan mencatat, ia biasa mengatakan bahwa jika tanpa keinginan jahat, seseorang melucuti orang kaya sampai hanya tinggal baju yang dipakainya saja agar dapat memberi kepada orang miskin, ia tak bisa dikatakan melakukan kesalahan. Mereka yang engkau sebut orang-orang miskin dan para pengemis, Yohanes mengatakan, orang-orang ini akan aku nyatakan sebagai tuan-tuan dan penolong-penolongku, karena mereka dan hanya mereka saja yang sungguh-sungguh dapat menolong kita dan mengaruniakan kita kerajaan Allah. Gereja di Kekaisaran Bizantium tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban sosialnya, dan salah satu kegiatannya yang utama adalah karya-karya amal kasih. Kerahiban memainkan suatu peranan yang menentukan dalam kehidupan keagamaan Bizantium, sebagaimana itu telah dilakukan di semua negara-negara ortodok. Tepat sekali seperti yang pernah dikatakan bahwa cara terbaik untuk menembus ke dalam spiritualitas ortodok adalah memasukinya melalui hidup kerahiban. Terdapat banyak sekali kekayaan dari bentuk-bentuk kehidupan spiritualitas yang dapat ditemukan dalam lingkup iman Kristen Ortodok. Tetapi kerahiban atau monastikisme tetap merupakan yang paling klasik dari semua. Kehidupan kerahiban pertama-tama muncul sebagai lembaga yang pasti di Mesir pada permulaan abad keempat, dan dari sana menyebar dengan cepat melintasi seluruh dunia Kristen. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kerahiban harus berkembang langsung sesudah berpalingnya iman Konstantinus. Pada saat penganiayaan telah berhenti dan kekristenan telah menjadi mode,
Para rahib dengan kekerasan penyangkalan diri mereka adalah kaum martir di zaman mati syahid. Dengan darah sudah tidak ada lagi. Para rahib telah membuat keseimbangan balik kepada dunia Kristen yang telah mapan. Manusia di masyarakat Bizantium dalam bahaya melupakan kenyataan bahwa Bizantium adalah suatu ikon dan lambang, bukan realitas. Mereka sedang berisiko tinggi mengidentikan kerajaan Allah dengan kerajaan duniawi. Para rahib dengan mengundurkan diri dari masyarakat ke dalam padang gurun menggenapi suatu pelayanan kenabian dan eskatologis dalam kehidupan gereja. Mereka mengingatkan orang-orang Kristen bahwa kerajaan Allah bukan berada di dunia ini. Hidup kerahiban telah mengambil 3 bentuk utama. Semuanya muncul di Mesir pada tahun 350 dan semua masih dapat ditemukan dalam gereja ortodok pada saat kini. Pertama-tama kita jumpai para petapa hermits, orang yang hidup sendirian di gubuk-gubuk atau gua-gua dan bahkan di kuburan-kuburan, di antara cabang-cabang pohon atau di atas puncak tugu-tugu. Teladan yang paling besar dari kehidupan pertapaan padang gurun adalah bapa dari hidup kerahiban itu sendiri, Jana Suci Antonius dari Mesir, tahun 251 sampai 356. Yang kedua adalah hidup dalam paguyuban, yaitu para rahib tinggal bersama-sama di bawah peraturan bersama dan dalam suatu rumah kerahiban yang ditata secara teratur. Di sini pendiri awalnya yang agung adalah Jana Suci Pakomius dari Mesir. Tahun 286 sampai 346. Pengarang dari peraturan yang kemudian digunakan oleh Santo Benediktus di Gereja Barat, Basilius Agung, yang tulisan-tulisannya tentang hidup kerahiban telah memberikan pengaruh yang membentuk hidup kerahiban Gereja Timur. Adalah seorang pendukung yang kuat bagi kehidupan gaya-gaya paguyuban ini. Dengan memberikan suatu tekanan sosial terhadap kerahiban, ia menghimbau agar rumah-rumah kerahiban atau monasteri mempedulikan pelayanan kepada orang-orang sakit, orang-orang miskin, mendirikan rumah-rumah sakit, serta rumah-rumah yatim, dan berkarya langsung bagi manfaat masyarakat secara umum. Namun, secara umum hidup kerahiban Gereja Timur berbeda dari karya aktif Gereja Barat dalam hidup kerahiban ini. Karena dalam iman ortodok, tugas utama seorang rahib adalah kehidupan doa. Dan melalui hal inilah ia melayani orang lain. Ini bukan masalah apa yang dilakukan itu yang penting, tetapi apa adanya si rahib. Itulah yang penting. Akhirnya ada suatu bentuk dari kehidupan kerahiban yang merupakan jalan tengah antara dua bentuk yang pertama tadi. Kehidupan semi-eremitik atau setengah pertapaan. Suatu jalan tengah yang dari suatu paguyuban tunggal yang terorganisasi sangat rapi sekali, terdapat suatu kelompok kecil yang terikat secara longgar dari gubuk-gubuk kecil para rahib. Tiap-tiap gubuk berisi antara 2 sampai 6 orang rahib yang hidup bersama di bawah bimbingan seorang sepuh rohani. Pusat-pusat besar dari kehidupan semi-eremitik ini di Mesir dan Nitria dan Sketis, yang pada akhir abad keempat telah menghasilkan banyak rahib yang luar biasa. Amon, pendiri Nitria, Makarios dari Mesir, dan Makarios dari Alexandria, Evagrius dari Pontus, dan Argensus Agung. Sistem semi-eremitik ini dapat dijumpai bukan hanya di wilayah timur gereja, tapi di wilayah yang jauh di barat di kerahiban Irlandia kuno. Yang ini tak selesaikan. Pada abad keempat, karena monasteri-monasterinya, maka Mesir dianggap sebagai tanah suci kedua
dan para peziarah ke Yerusalem merasa ziarah mereka tidak lengkap sebelum mereka juga mengunjungi rumah-rumah kerahiban di sekitar Sungai Nil. Pada abad ke-5 dan ke-6, kepemimpinan dari gerakan kerahiban ini berpindah ke Palestina dengan jana suci Etimius Agung, wafat tahun 473, dan muridnya jana suci Sabas, wafat tahun 532. Rumah kerahiban yang didirikan oleh jana suci Sabas di lembah Sungai Yordan dapat menyatakan diri memiliki suatu mata rantai sejarah sampai masa kini. Dan di dalam paguyuban ilah jana suci Yohanes Damaskus atau Yohana Al-Mansur tercatat sebagai anggota. Yang hampir sama tuannya adalah suatu rumah kerahiban penting lainnya dengan mata rantai sejarah tanpa putus sampai kini. Monasteri Agia Katerina, Santa Katerina di Gunung Sinai yang didirikan oleh Kaisar Justinianus memerintah tahun 527 sampai 565, dengan Palestina dan Syria berada di tengah tangan bangsa Arab. Hidup kerahiban yang paling menonjol dalam Kekaisaran Bizantium berpindah ke suatu monasteri yang besar sekali di Studium, Konstantinopel, yang aslinya didirikan pada tahun 463. Jana suci Theodoros adalah pemimpin monasteri di sini serta merevisi peraturan hidup paguyuban itu. Sejak abad ke-10, pusat utama dari hidup kerahiban ortodok berada di Gunung Athos, suatu semenanjung karang di Yunani Utara yang menjorok keluar di Laut Aegea mengarah ke Turki dan berakhir pada puncak ketinggian gunung yang tingginya 6.670 kaki itu, yang terletak di ujung semenanjung itu dikenal sebagai Gunung Kudus, Agion Oras. Athos memiliki di dalamnya 20 monasteri yang memerintah dan sejumlah besar rumah-rumah kerahiban yang lebih kecil maupun sel-sel dari para pertapa. Seluruh semenanjung itu diserahkan sepenuhnya kepada tempat tinggal dari para rahib, dan pada hari-hari perkembangannya yang paling besar dikatakan bahwa ia memiliki kira-kira 40.000 rahib. Salah satu dari ke-20 monasteri yang memerintah ini pada dirinya sendiri telah menghasilkan 26 patriark dan 114 episkop. Ini memberikan ide kepada kita akan pentingnya Gunung Athos bagi sejarah iman Kristen Ortodok. Tidak ada ordo dalam hidup kerahiban Ortodok. Di Gereja Barat, seorang rahib menjadi anggota ordo Kartusian, Sistersian, atau beberapa ordo yang lain. Dalam Gereja Timur, rahib hanyalah sekedar seorang anggota dari suatu persaudaraan besar yang merangkul di dalamnya semua rahib dan rahibah, meskipun tentu saja ia terikat kepada suatu rumah kerahiban tertentu. Para penulis dari Gereja Barat kadang-kadang menyebut para rahib ortodoks sebagai rahib-rahib Basilius atau rahib-rahib Ordo Basilius. Itu tidak tepat. Jana suci Basilius adalah seorang tokoh penting dalam kerahiban ortodok, tetapi ia tak pernah mendirikan suatu ordo apapun. Meskipun dua dari karyanya dikenal sebagai peraturan-peraturan panjang dan peraturan-peraturan pendek, tapi keduanya ini sama sekali tak berarti dapat dibandingkan dengan peraturan dari Santo Benediktus. Tokoh yang khas dalam kerahiban ortodok adalah sang sesepuh atau sang orang tua, atau bahasa Yunani Geron, bahasa Rusia Starets, jamak Starsi. Sang sesepuh adalah seorang rahib yang sudah mencapai tingkat hikmat dan pembeda pilihan rohani yang tinggi, dan dalam orang-orang lain, baik para rahib atau orang-orang yang hidup di dunia luar,
mengambilnya sebagai pembimbing dan penuntun rohani. Kadang-kadang ia seorang presbiter, tetapi sering ia adalah seorang rahib non-presbiter. Ia tidak menerima penugasan atau penabisan khusus bagi karya kesesepuhannya, tetapi dibimbing untuk itu oleh ilham langsung dari Roh Allah. Sang sesepuh melihat dalam cara yang konkret dan praktis apa kehendak Allah dalam hubungannya dengan tiap-tiap orang yang datang untuk berkonsultasi padanya. Inilah karunia khusus atau karisma dari seorang sang sesepuh, yang paling awal dan paling diagungkan dari antara para starsi. Itu adalah jana suci Antonius Agung itu sendiri. Bagian pertama dari kehidupannya dari umur 18 sampai 55, ia habiskan dalam pengunduran diri dan kesendirian. Kemudian meskipun masih hidup di padang gurun, ia tinggalkan kehidupan penyendirian yang ketat ini dan mulai menerima pengunjung-pengunjung. Sekelompok murid berkumpul di sekitarnya dan di samping para murid itu terdapat lingkaran orang-orang yang jauh lebih besar jumlahnya yang datang. Dan sering dari tempat-tempat yang jauh untuk meminta nasihatnya. Sedemikian besarnya aliran pengunjung itu sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh penulis biografi Antonius ini, Athanasius, ia menjadi penyembuh bagi seluruh Mesir. Antonius memiliki banyak pengganti lanjutnya, dan dalam kebanyakan dari mereka ini, suatu pola peristiwa yang sama dapat ditemukan. Mengundurkan diri dari orang ramai untuk kembali lagi kepada orang ramai. Seorang rahib pertama-tama harus mengundurkan diri dan dalam keheningan harus mempelajari kebenaran tentang dirinya dan tentang Allah. Kemudian setelah persiapan dalam kesunyian diri yang panjang dan penuh kekerasan tekad ini, setelah mendapat karunia pembeda pilihan yang dituntut dari seorang sesepuh, ia dapat membuka selnya dan menerima dunia yang tadinya ia menjauhkan diri. Pada pusat jantung dari politik Kristen Bizantium, kaisar adalah bukan hanya penguasa biasa, tapi wakil Allah di atas bumi. Jika Bizantium adalah ikon dari Yerusalem surgawi, maka pemerintahan duniawi dari kaisar adalah gambaran atau ikon dari pemerintahan Allah di surga. Di gereja, orang bersujud di depan ikon Kristus, dan di dalam istana ia bersujud di depan ikon Allah yang hidup. Sang kaisar, istana indah yang berkelok-kelok dan bersusun-susun itu, ruang paseban kaisar atau ruang pertemuan kaisar dengan para pembesar istana dan tamu-tamu, dengan upacara-upacaranya yang canggih, ruang tahta dengan singa-singaan bermesin yang dapat mengaum serta burung-burung bermusik yang dapat menyanyi. Hal-hal ini dirancang untuk membuat jelas status kaisar sebagai khalifah Allah. Dengan cara-cara seperti itu, tulis Kaisar Konstantinus 7 Porphyrogenitus, kita membayangkan gerakan penuh harmoni dari Allah Al-Khaliq sekitar jagat semesta. Sementara kekuasaan kerajaan dipelihara sesuai dengan haknya dan dalam keteraturan, sang kaisar menempati tempat khusus dalam ibadah gereja. Tentu saja ia tak dapat merayakan perjamuan kudus, tetapi ia menerima perjamuan kudus sebagaimana yang dilakukan presbiter. Ia berkhotbah dalam pesta-pesta tertentu. Ia yang mengayunkan ukupan untuk mendupai mesbah, busana liturgis yang dikenakan oleh para episkop ortodok masa kini adalah busana yang dahulu dikenakan oleh kaisar apabila hadir di gereja. Kehidupan di Bizantium membentuk suatu kesatuan yang utuh dan tidak ada suatu garis pemisah yang tegas antara kehidupan agamawi dan kehidupan bermasyarakat, antara gereja dan negara.
Keduanya dilihat sebagai bagian-bagian dari suatu keterkaitan hidup yang tunggal. Maka tak dapat dihindari bahwa kaisar memainkan suatu bagian yang aktif pada masalah-masalah gereja. Namun pada saat yang bersamaan sangat tidak adil menuduh kerajaan Bizantium berpolitik, yaitu penundukan gereja di bawah negara. Meskipun gereja dan negara membuat suatu keterkaitan hidup yang tunggal, tetapi dalam keterkaitan hidup yang tunggal ini ada dua unsur yang berbeda, keimaman dan kuasa kerajaan. Dan sementara bekerja dalam kerjasama yang amat dekat, tiap-tiap unsur ini memiliki wilayahnya masing-masing yang seharusnya dan yang bersifat mandiri. Di antara keduanya itu ada simfoni atau harmoni, tetapi tak satu pun dari kedua unsur itu yang menjalankan kontrol mutlak atas yang lain. Inilah doktrin yang dijelaskan dalam kode perundang-undangan Bizantium yang besar yang ditulis di bawah pemerintahan Justinianus itu dan yang diulang-ulang dalam banyak naskah Bizantium yang lain. Ambillah misalnya kata-kata dari Kaisar Yohanes Tsimaskes ini. Aku mengakui dua kewenangan, keimaman dan kekaisaran. Sang Khalik dunia ini mempercayakan kepada yang pertama pemeliharaan jiwa dan kepada yang kedua kontrol atas tubuh manusia. Janganlah tiap-tiap pemenang itu diserang, agar dunia mengalami kemakmuran. Jadi tugas kaisarlah untuk mengundang konsili-konsili serta melaksanakan segala ketetapan-ketetapannya agar dijalankan. Tetapi di luar kewenangannya mendikte isi dari ketetapan-ketetapan itu. Para episkop yang berkumpul dalam konsili itulah yang berwenang untuk memutuskan apakah iman yang benar itu. Mereka ditetapkan Allah untuk mengajarkan iman, sementara kaisar adalah pelindung ortodoksia, tetapi bukan pengajar atau pemberi penjelasan atasnya. Demikianlah teorinya, dan demikianlah untuk sebagian terbesar juga dalam prakteknya. Harus diakui bahwa ada banyak kesempatan yang kaisar campur tangan dalam masalah-masalah gerejani tanpa dasar wewenang, tetapi apabila suatu masalah prinsip serius muncul, para pemimpin gereja secara cepat menunjukkan bahwa mereka memiliki kehendaknya sendiri. Misalnya ikonoklasme. Dalam sejarah Bizantium, gereja dan negara saling tergantung secara dekat, tetapi satu tak ditundukkan kepada yang lain. Ada banyak orang pada masa kini, bukan hanya yang berada di luar, tetapi juga yang berada dalam gereja ortodok yang dengan tajamnya mengkritik kekaisaran Bizantium dan ide tentang suatu masyarakat Kristen yang untuknya ia berdiri. Namun apakah memang orang-orang Bizantium itu sama sekali salah? Mereka percaya bahwa Kristus yang hidup di bumi sebagai seorang manusia telah menebus segala aspek dari keberadaan manusia. Dan mereka menganggap bahwa karena itu menjadi mungkin untuk membaptiskan bukan hanya pribadi-pribadi manusia, tetapi seluruh semangat dan organisasi masyarakat. Oleh karena itu mereka berusaha keras untuk menciptakan suatu sistem kehidupan bernegara yang seluruhnya Kristen dalam prinsip pemerintahan dan kehidupannya sehari-hari. Bizantium pada kenyataannya adalah tak lain daripada suatu usaha untuk menerima dan menerapkan implikasi sepenuhnya dari inkarnasi. Tentu saja usaha-usaha itu ada bahayanya, khususnya orang-orang Bizantium sering jatuh pada kesalahan mengidentikan kerajaan duniawi Bizantium dengan kerajaan Allah. Orang-orang Yunani Romawi dengan umat Allah. Tentu saja Bizantium jauh dari mendekati idealisme yang tinggi yang telah ia tetapkan bagi dirinya. Dan kegagalannya sering perlu ditangisi dan memporak-porandakan
kisah-kisah tentang Bizantium yang bermuka dua, kekerasannya dan kekejamannya itu begitu terkenalnya sehingga tak perlu diulang lagi. Semuanya itu benar, tetapi itu hanya sebagian dari kebenaran itu. Karena di balik semua kekurangan itu, Bizantium selalu dapat diperhatikan visi agung yang olehnya orang-orang Bizantium terilhami. Untuk menegakkan di sini, di atas bumi ini, suatu ikon yang hidup dari pemerintahan Allah di surga. Ya, di situ penjelasan tentang makna atau fungsi dari para orang kudus, para rahib, dan para kaisar. Demikian, salam. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.